Mikroplastik jenis sampah plastik berukuran kurang dari 0,5 mm dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah hasil produksi plastik yang dibuat dalam bentuk mikro, seperti lulur, scrub, produk perawatan kulit yang masuk ke dalam saluran air. Mikroplastik sekunder adalah bagian dari fragmentasi dari plastik yang lebih besar, seperti botol, kantong kresek, saset, sedotan, dan lain-lain. Bahkan plastik ramah lingkungan pun meski terurai bisa berbahaya karena saat terurai menjadi plastik dengan ukuran sangat kecil atau mikroplastik. Lalu apa bahaya dari sampah mikroplastik ini sebenarnya? Komite bersama PBB yakni FAO dan WHO untuk keamanan bahan aditif makanan menyatakan bahwa beberapa monomer bersifat karsinogenik atau toksik jika tertelan. Bahayanya mulai mengganggu sistem syaraf, hormon, dan kekebalan tubuh hingga dapat meningkatkan resiko kanker. Padahal Kali Surabaya yang sudah tercemar mikroplastik menjadi bahan baku air minum PDAM warga kota Surabaya. Sampah mikroplastik dari hasil penelitian Ekoton juga sudah ditemukan di feses atau kotoran manusia seberat 10-25 gram per orang yang tinggal di sepanjang das berantas. Si mikroplastik itu adalah mempunyai ikatan terbuka. Dia akan mengikat apapun yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kalau mereka berada di Kali Surabaya yang notabene adalah sudah tercemar limbah industri, deterjen, logam berat, terus pestisida, di sana si mikroplastik akan mengikat itu. Dan ketika si mikroplastik itu masuk ke tubuh organisme, si penumpangnya itu akan turun. Itu juga yang menjadi potensi bahaya yang ada di mikroplastik. Yang kedua adalah si mikroplastik sendiri, yang chemicalnya adalah chemical plastilizer, itu adalah pemicu kanker. Yang menarik adalah kita mulai ketika awalnya itu adalah kita meneliti ikan, habis itu air, ternyata kok kandungannya ada mikroplastik ya. Terus ada ide, kira-kira plastik itu sudah masuk ke manusia belum? Akhirnya kita coba melihat lewat feses, karena ya tadi mikroplastik itu ketika masuk ke tubuh dia nggak akan dicerna oleh organisme, tapi akan tetap terbuang dalam bentuk, tapi penumpangnya sudah terlanjur turun. Nah, dari 55 sampel yang kita teliti dari 9 kabupaten kota yang dilewati das berantas, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto, itu ternyata 55 sampel yang kita dapat dari sukarelawan sudah mengandung mikroplastik. Brand audit atau inventarisasi timbunan sampah kali di permukaan Kali Surabaya kemudian dilakukan Ekoton di Kali Surabaya pada Februari sampai Juni 2020. Kegiatan ini dilakukan di 7 desa sepanjang aliran Kali Surabaya di Desa Sumberame, Pringin Anom, Sumengko, Bambe, di Kabupaten Gresik, dan di Desa Mlirip, Rowo, Bogem Pinggir, dan Penambangan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil brand audit menunjukkan sampah packaging PT Wings Surya menempati peringkat pertama pada timbunan sampah dan sampah yang ada di dalam rumah tangga, yaitu didominasi kemasan saset dan pouch. Sampah ini berpotensi menjadi mikroplastik yang terakumulasi di air sungai, di mana menjadi bahan baku utama PDAM Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Di masa pandemi COVID-19, sampah medis berupa masker sekali pakai juga mulai banyak ditemukan di Kali Surabaya. Yang tertinggi yang kita ketemukan itu adalah dari Wings Group. Kemudian menyusul yang kedua itu adalah dari Indofood, kemudian Unilever. Dan kami tidak hanya 1-2 hari untuk menemukan timbulan sampah ini, tapi memang sejak 1 bulan yang lalu itu kami memang sudah menyusuri Kali Surabaya, dan itu yang kita dapatkan. Brand Wings Group itu adalah brand yang difavoriti masyarakat yang sering kita temukan di Kali Surabaya. Dan berikut produk sampah plastik yang mencemari Kali Surabaya.
Sebagai bentuk protes, para aktivis lingkungan hidup Ekoton ini melakukan aksi demo di depan gedung kantor Wings Surya di Jalan Embong Malang, Surabaya, Selasa 14 Juli lalu. Aksi dilakukan dengan membawa temuan sejumlah sampah plastik dari berbagai produk makanan, minuman, dan penghasil produk rumah tangga yang ditemukan di sepanjang aliran Kali Surabaya. Hasil temuan, sampah yang dibawa mulai dari saset sampo, kopi, minuman instan teh, juga ada sejumlah produk mie instan. Produk deterjen, pencuci baju dan piring, dan lain-lain juga ditemukan. Jangan cemari Sungai Berantas dengan sasetmu. Saset itu sumber mikroplastik. Mikroplastik berbahaya untuk mari Sungai Berantas. Tolak sasetan. Tolak sasetan. Dari hasil penelitian Ekoton, sampah packaging PT Wings Surya menempati peringkat pertama pada timbunan sampah yang ada di dalam rumah tangga. Hasil penelitian juga menunjukkan 47% didominasi sampah kemasan plastik seperti saset dan pouch. Dari hasil penelitian di 7 desa di sepanjang aliran Kali Surabaya, selain Wings Surya, Unilever dan PT Indofood juga penyumbang terbesar sampah plastik di Kali Surabaya. Ekoton mendesak PT Wings Surya turut membersihkan sampah yang teronggok di bantaran Kali Surabaya. Selain itu juga meredesain kemasan plastik saset multi-layer karena sulit didaur ulang. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa produsen diminta bertanggung jawab pada produk yang mereka buat. Datang ke kantor Wings untuk melaporkan hasil temuan kami terkait timbulan sampah yang ada di Kali Surabaya. Dari hasil inventarisasi kami, brand audit kami, maka Wings lah yang menduduki peringkat pertama dalam top polluter atau polusi terbanyak di Kali Surabaya. Jadi kedatangan kami di sini adalah ingin menyerahkan surat tuntutan kepada Wings supaya pihak Wings bisa berpikir lagi untuk memproduksi saset karena sampah saset ini merupakan sampah yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah PT Wings, kita menuntutnya untuk bisa membersihkan sampah-sampah yang berserakan di Kali Surabaya. Sementara dari pihak PT Wings Surya sendiri ketika dimintai konfirmasi terhadap temuan dari Ekoton, belum memberikan tanggapan hingga berita ini disusun. Warma Dewanti, peneliti yang menekuni persampahan di ETS, juga menambahkan mengacu pada Permen Kementerian Lingkungan Hidup tentang peta jalan pengurangan sampah, memang menyatakan bahwa industri harus bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. Sementara bahan saset sendiri adalah jenis plastik nomor 7 yang jika didaur ulang pun akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Soal sampah bukan hanya produsen saja yang bertanggung jawab. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di Kali Surabaya pun masih minim. Hal ini terbukti meski sudah dipasang CCTV di jembatan Karangpilang Surabaya, sampah popok masih banyak dijumpai di area tersebut. Sini gua nang sampah di tempatnya, satunya ndak, susah toh ngatur orang banyak gitu loh. Ya jane ya ndak boleh rusuh, kumuh. Nah, terus ngatasinya ya nggak tahu aku. Oh, gitu. Terus tapi kan ibu sendiri yang rumahnya di dekat sungai yang kadang jadi sasaran gitu. Iya pasti tuh. Padahal kita buangnya diambil itu, tukang sampahnya ada toh. Ya pastinya ya imbasnya ke kita. Bu, jenengan tahu nggak kalau misalnya air yang dikonsumsi itu mengandung plastik? Nggak tahu. Kalau misalnya memang mengandung plastik, jenengan tutup. Lah yo bahaya toh mbak kesehatan awak dhewe jane. Tapi ya nek ora ngerti lah ya apa maneh. Harapan sampean apa, Bu? Harapannya ya aja ngguak ning sampah nang kali, aja buang sampah di sungai biar bersih gitu loh.